Waduh, saya penonton tentu ya begitulah. Ada kita lagi call ke data. Tapi memang susah kalau melihat tinggal banyak purify gitu loh timingnya kan, apalagi kalau nggak ada yang trigger. Tapi lagi nih first pick untuk SRG. Joy kemungkinan besar bakal di-ban oleh tim Liquid ID kembali ya. Karena sejauh ini memang Fanny ini gimana nih Fanny Riz? Enggak, emang wajib di-ban. Wajib lah ya. Wajib. Saya aja yang nggak terlalu jagoan Fanny ketika update patch kayak gini, wah bisa itu. Gesek-gesek manja. Iya. Ada Joy juga ya yang bakal langsung masuk ke arah list banning. Tapi emang Joy ini harus di-ban sih. Karena dia ya kalau saya kisah kemarin bisa nge-outplay 4 orang gitu, nutup dengan Winter dengan kecepatan tangannya itu loh. Oh, tapi sekarang kayaknya kita nggak bakal ngelihat pertukaran Bruno dan Granger ya, tapi Granger ditutup sekarang nih. Karena emang nggak berjalan dengan baik gitu. Kayak dia first pick Granger. Mereka mau Bruno berarti ya? Mereka mau Bruno berarti first picknya. Ya ban aja Bruno, tapi Cusin lepas. Dan Cusin juga mahal loh di. Cusin juga lumayan mahal, tapi Eevee masih open sih om. Oke, bisa buat Bisa lawan. dilawan, Bisa lawan. Kayaknya masih possible. Negosiasinya gitu kali ya? Negosiasi. Iya sih. Tukar pokoknya. Ambil Jusin, ambil Eve. Oke, kita masuk. Tapi ada Bruno. Itu. Yang repotin dia yang terakhir ya, tapi ada Bruno. Dapat 2 dong Liquid kalau kayak gitu. Ya dapat 2 sih. Tuker ya, Eve dan juga Bruno kayaknya. Wah, ini first picknya ke arah mana nih berarti? Mau ke arah Bruno kan? Suyo kah, Bruno? Bruno sih. Bruno. Ini kayaknya cowoknya nggak bakal diambil buru-buru. Harusnya masih sama sih. Mungkin Cowoknya Eve, di ban. Suyo. Coba di ban. Cowoknya di ban. Bentar, ini ada Matilda juga. Ada Hilda masalahnya. Ini langsung Tapi Suyo. Ini dia. Ini yang suka nih. Liquid udah nggak kayak batu aku harus dapetin Hilda enggak? Iya, betul. Karena Hilda juga bisa ditutup dengan Eve kan. Benar, ada Eve juga kan sebenarnya. Suyo langsung Tapi ya. Hilda nggak ketutup sih om. Tapi Hilda itu seenggaknya masih dapat Hilda. nggak bisa. Hilda ditutup sama Eve, justru lumayan susah. Lumayan ya. ngejar sih. Lumayan susah. Tapi masih ada Matilda Tapi masih seenggaknya. Hilda. Harus ngeflank tapi kan seenggaknya Hilda. Lumayan bahaya kalau misalnya SRG ngepick Hilda Matilda di sini ya. Hilda Matilda atau Matilda Alpha? Wah, Matilda Alpha. Kocok juga. Aku lebih suka yang opsi kedua sama Matilda Alpha sih. Karena lawannya Eve. Dan udah ada Bruno. Iya, udah ada Bruno juga kan. Matildanya mahal. Atau kalau mau ekstrim ya udah Fredrin Matilda. Wow, Fredrin Matilda. Bruno soalnya. Lawan Eve. Gak masalah, tuh kan? Detektif Fredrik. Wow. Arkadibe. KDB. Tapi kenapa apa yang membedakan Fredrin dengan Alpha tadi? Oh udah pasti, kalau ngomongin sustainability dan juga kendali ya terhadap objektif, Fredrin jauh lebih kuat. Apalagi bareng sama Matilda, mau di pop damage gimana pun dia bakal tetap recovery ya kan, dengan adanya favor, terus ada Flask of the Oasis juga. Apalagi kayaknya SRG ini udah ngebaca gitu loh, kalau tim Liquid ID itu memang suka main pop damage. Udah terbukti dari pick Eve-nya kan. Ya. Jadi udah otomatis Fredrin yang paling aman di sini. Jadi Dan ketika Matildanya mau nge-cover si Bruno, dia punya dashboard kabur gitu. Fight for the ultimate anti. Hilda, alright. Oke. Hilda. Kalau Hilda di sini aku suka. Karena ya seperti kita tahu ya, kan total max HP kan, damage. Jadi kalau misalkan Fredrin-nya full stack dari Hilda dan langsung dipacul dengan menggunakan Power of Wildness, damage-nya lumayan tuh. Lumayan banget tuh. Masuk ya. Masuk semua karena full HP-nya tinggi. Kalau untuk 3 draft awal gue sebenarnya ke arah Liquid. Kenapa? Karena di sini Fredrin lama farmingnya dan juga Matilda kalau untuk early game tuh masih lemah gitu ya. Kalau misalnya di sini ada Khalid Terwam, dia bisa ngebully banget sih untuk di early game-nya. Khalid lagi yang bisa ngepok ya. Khalid Paling udah di ban. paling enak cowok udah di ban soalnya. Iya, Khalid paling enak Khalid ya, karena Matilda juga kan. Iya. Dia masih awal ngikut dia. Dan pinter sih di sini SDL juga nge-ban ke arah Cici juga, jadi maksudnya untuk at least EXP-nya lebih dominan lah untuk Hildanya bisa jalan gitu. Said there are no shortcuts in life. Chip. I literally Wah, invented Bekas one. trauma chip. Seperti di game yang pertama. Overthinking. Overthinking game 2 ya. Game 1 sebenarnya udah. Di-ban. Game 1 udah sebenarnya, tapi mereka overthinking di game yang kedua akhirnya dibawa ke game yang ketiga nih anyway. Kayaknya emang lupa sih di game 2, soalnya justru game 1 dia nge-ban siapa sih Chip itu lumayan aneh, tapi game 2 yang harusnya di-ban justru malah dilepas. Nah, Chip itu kan enak banget buat lawan Granger, buat tabrak-tabrak. Cuman kayak pakai spell kolam aja tadi. Terlalu percaya Chowroam. Oh ya betul. Bentar, ini Fredrin-nya mau di EXP juga? Oh, nanggung. Jungle sih om. Jungle. Nanggung sih tetap sih. Sedikit nanggung. Bentar, ini kalau misalkan kayaknya ada bedanya sih kalau Dex dan juga Sekais ya. Aku ingat terakhir kali kalau nggak salah kalau Dex itu langsung ke item defenseful, kalau misalkan si Sekais ini masih ke Thunderbelt. Kayaknya mungkin harus dipertimbangkan dulu Thunderbelt-nya butuh apa enggak nih. Takutnya ternyata ya Eve-nya snowball, terus mungkin Suyo-nya snowball, kayak dia lebih butuh anti-Quiras atau sejenisnya gitu kan, dibandingkan dengan item yang kayak Thunderbelt yang harus nabung stack dulu gitu kan. Ini Haret nggak sih? Kurang. Haret? Aku lebih suka hero marksman sih kayak Beatrix. Enakan MM ya. Ya. Beatrix main jarak
ada Yves juga kan yang bisa menyentuh belakangnya cuma Yuzong. Sementara udah ada Matilda sekalipun nggak begitu menjawab sih kalau emang ternyata nanti late game-nya udah di-secure duluan. Apalagi kalau misalkan Beatrix sekarang kan mainnya si Halberd nih, asik nih buat ngedeny shield-shieldnya Matilda. Terus juga Beatrix kan bisa lah melfikan juga buat early kan. Betul. Sebenarnya kalau udah enak, cuman jangan sampai kena bully sama Bruno aja. Oh, jadi last pick aja mending kalau gitu. MM Ya, Khalid. Nah ini malah aku mempertanyakan kayak, oke mereka ban chip sekarang gitu kan posisinya. Padahal ya grouping banget kan, Matilda, Fredrin pasti ngumpul gitu loh. Terus sekarang Khalidnya nggak di ban. Ini Kali di awal nempel ke Matilda sakit banget. Exactly, Om. 5 menit awal udah pasti poke damage-nya luar biasa sebenarnya. Bisa dipergunakan sih, eksploitasi aja nih sama Tiao. ya using hero-nya ya. Dasarnya harus ada hero jawaban, ngepick hero jawaban untuk di early game ya, buat ngebantu si Fredrin sama Matilda ketika dibully sama si Khalid. Lilia mungkin. Lilia Glue, Lilia Ya, Gatot. dia bisa. Lilia Gatot, Lilia Glue. Doi? Tahu dia Oh, mau Lilia di dulu. ban. Tiba-tiba dia fail lagi. Vel, lawan Hilda kayak gini sih Tapi bisa tapi- Early Pasti game. ditabrak-tabrak. 3-0, 3-0. langsung Dari udah langsung bahkan tanpa last pick udah ada liquid. Lilia kayaknya masih. I am the priestess of Okay, eternal lightning, Boleh the loh. hunter of all Aurora, oke. Aurora aja ngejawab Nahan-nahan ya. Ini Buat kan nahan, buat ngebantu early. udah last pick juga ya. Jadi mungkin karena ini adalah match point, aku mau dengan last message dari para panelis, pesan terakhir untuk tim Liquid ID. Jangan terlalu buru-buru. Oke. Jangan terlalu buru-buru. relax aja. Anggap kosong-kosong sih. Oh, Anggap kembali soft BO1 one ya. lagi. Gak perlu mikir kalau ini match point gitu. Nathan, bukan Beatrix ternyata. Tapi jawaban buat Frederick juga. Asik sih ini untuk menyaksikan apakah late game akan tercipta ya. Oke, let's see, ini dia untuk game yang ketiga, berarti match point untuk tim Liquid ID yang hopefully akan menjadi 3-0 bersama casters kita, Awul dan juga Papulo. Hopefully, Yuk, 3-0 yuk tim Liquid ID. Let's go Liquid. let's go Liquid. Let's go Liquid. Nah, kita bakal serahkan semua tenaga kita. Kita berikan tenaga. Kita Pokoknya kirim dari Jakarta betul. untuk semua yang akan bertanding pastinya karena ini Ya. match point untuk tim Liquid ID. Betul sekali. Sementara itu, dari tiap-tiap player sudah mengamankan hero mereka dengan masing-masing spell yang di bawah. Alright, dan muncul kembali kombinasi antara Eve dan juga Suyo untuk tim Liquid ID. Match point di depan mata, satu langkah lebih dekat menuju grand final. Seperti pesan-pesan tadi dari para panelis, Ya. jangan terlalu terburu-buru. Betul. Karena apa yang sudah mereka lakukan di 2 game pertama itu sudah luar biasa. Wah, teriakannya di Axiata Arena begitu menggelegar. Mudah-mudahan ini pun akan menambah semangat dari tim Liquid ID. Dan aku percaya sama mentalitas mereka sih. Ya, Mereka bermain di hadapan ribuan pasang mata, bermain tandang, dan mereka bisa gak geter gitu loh. gak ada geter-geternya. Gak ada, mereka pede dan ya kita lihat agresivitas. Wait, Stormy hampir saja kehilangan dari pasif yang dia miliki. Yap, hampir ya ada Pride of Fest yang ke-trigger juga. Dan ini kita lihat ya, nantinya di peraduan turtle pertama. Kalau Ya. Fredrin udah nggak bisa dapetin turtle pertama, Harusnya ada hal baik tuh. harusnya ada hal baik buat tim Liquid ID. Betul. Itu dia. Kita bakal lihat ya, karena gangguan sekarang dari, bahkan bukan cuman dari Widinya, Ya. Arannya juga ini nemenin Sekais buat farming. Oke. Pergantian sepertinya, tapi coba lihat Aran mendorong pergerakan dari Yums, mencoba menghabiskan keseluruhan SP dari Yums agar nantinya tidak ada zoning yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain SRG. Ya ini shift-shiftan ya. Iya. Ada thrill juga yang terselip untuk Aran, sehingga damage yang dikeluarkan akan jauh lebih besar juga nantinya. Begitupun dengan adanya movement dari ability Wilderness Blessing, emblem tank yang dibawakan untuk Widi, menambahkan durability, menambahkan juga dari segi movementnya, harusnya akan jauh lebih aktif nih untuk adanya poros mid lane yang dibawakan juga dengan adanya roamer bagi Oke. Khalid. Sejauh ini Pavian unggul dari level. Ya, Pavian udah level 4, sementara dari Sekis masih level 3, masih berjuang untuk bisa mengumpulkan dari tiap-tiap monster jungle. XP-nya akan direnggut. ya jadi ini tugas dari Yums bener-bener harus dijalankan dengan begitu baik. Ya. Di saat ada rule manipulation, kalau dia nggak bisa nyelamatin Sekais, Waduh, Aran, oke, Aran ya. Berjuang sendirian Aran. Terlalu lama kah berada dalam area tersebut Aran. Single lebih tersisa Aran, sudah level 4. Berjuang untuk bisa mendapatkan karena satu poin kill pertama, tapi malah dirinya yang lejam, tapi setidaknya ada buying time yang sangat lama yang bisa dilakukan oleh Aran. itu job desk memang ya kayaknya Ya. dari Aran tadi juga pas pakai high loss masih dalam keadaan yang sama.
Dia ngebuang waktu, dia ngedelay waktu sehingga akhirnya ada turtle yang bisa didapatkan dan modal. Ini dia turtle pertama untuk tim Liquid ID. Oke, dan Yums benar-benar dihajar pergerakannya, tidak bisa terlalu dalam untuk masuk. Bal Kualar. Oke, dan Widhi masih ingin lebih mengganggu pergerakan dari Sekis. Wih, Orange orange Fabian bomb-nya diambil Fabian. didapatkan oleh Fabian. Iya. Dapat ya, Udah. Iya. Itu dia, modal awal lagi yang menandakan bahwa the power of Fredrin yang bisa mengontrol objektif ini gak akan terlalu leluasa dan lagi invade-nya sekarang terlihat. Diinvasi lagi coba dan Sekis dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi mereka juga harus berhati-hati karena Stormy bisa mengeluarkan free jet yang sudah langsung terlihat di mana. Fabian sekarang langsung lenyap seketika, tapi purple buff diambil Diambil Fabian tadi, Ya. Fredrin-nya dari Sekis agak sedikit kecepatan. karena kalah dari level juga Nah kan. makanya jadi serba salah. Serba salah, poin retributionnya kurang, sementara kalau nggak cepet-cepetan Ya. diambil. Makanya, tapi ya setidaknya Fabian bisa di shutdown sama Selangor Red Giants. Ini akan sedikit harusnya membuat akhirnya ada kalkulasi lebih lagi untuk tim Liquid ID kalau misalkan mau melakukan adanya invasi seperti tadi. Karena kayak terlalu dalam, kena pegang juga. Masalahnya kan Fredin yang udah kena buff sekarang durasi cooldownnya makin dipercepat. Ya. Akan semakin enak lagi buat bisa chain CC. Oke. Oke. Innocent di bawah masih cukup santai sendirian, sementara ada 3 player dari Selangor Red Giant yang memang mereka terkurung seperti ya di area mid. Dan Iron Shiki ini unggul level ya. Innocent dibuat hampir Waduh, mendadak entropi yang dikeluarkan, tapi Aaron Shiki mundur kembali. teori yang sangat mengerikan. Tapi ada sebuah ancaman dilakukan bersama satu terakhirnya Innocent, hampir saja bisa ditaklukkan. Hampir ya. Purify yang sudah tertrigger juga membuat dari Innocent ini cukup sulit untuk bisa melakukan landing phase. Sementara tim Liquid ID di menit yang keempat 2000 sekarang sudah mereka pimpin. Mereka benar-benar main agresif tapi lumayan hati-hati loh. Iya, Fabian unggul 3 level. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak. Free Gracia dikeluarkan pula, tapi di tempatnya berbeda. YSKL datang untuk bisa memberikan backupan. Ikan satu real one manipulation yang sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kram yang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kram masih selamat, tapi Turtle menjadi milik dari Liquid. Wow, dan akhirnya tugas dari Fredrin apa? Mereka masih mau lebih ul. Purple Buff akan dihajar kembali. Sekis berusaha untuk bisa mendapatkan arah Purple Buff tersebut. Akankah berhasil? Tapi sejauh ini masih berhasil diamankan pula. Ada Raging Sandstorm mengusir ke arah beberapa player. Yums harus mundur juga. Ya walaupun in the end dari Purple Buff-nya berhasil untuk didapatkan ya sama Sekis, tapi nantinya dia ujung-ujungnya cuma hanya menjadi sandbag aja karena kontrol objektifnya nggak berhasil. Oke. 2 turtle masih bisa diambil sama tim Liquid ID dan ini dia pressure yang terus-terusan bisa dilakukan. Apalagi di arah late game nantinya Sekai setebal apapun ini akan bisa dilumat dengan Yap. adanya Iron Shiki. Betul. Penetrationnya Ya. yang begitu mengerikan. Apalagi asuransi di arah late game harusnya Nathan akan jauh lebih menjanjikan dibanding dari Bruno. Oke. Dan Widhi sendirian cukup untuk bisa kontrol di area river. Melihat ada beberapa player, 4 di total ada di area tengah. Yap, masih mencoba untuk melihat dari kejauhan aja ya. Nggak ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan. Yums sudah selesai dengan satu buah Flash of the Oasis. Akan semakin bisa memainkan lagi dari Kating powernya harusnya bagi Selangor Red Giants. Namun dari Iron Shiki, Starlium Sight-nya juga udah selesai. Yap. Ada true damage Satu sama lain. yang begitu mengerikan nantinya sebagai modal awalnya terlebih dahulu. Dan lihat Aran udah mulai kembali dengan Aran yang kita kenal pas pertama kali masuk MPL ya, Ya. bersama Minion. Mulai itu dia main bersama Minion ya. Tapi Fabian sekarang menjaga area bawah. Innocent berusaha untuk bisa memberikan backupan damage pula. Outer turret berhasil dilenyapkan. Oke, outer turret di arah bottom lane berhasil untuk bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID tanpa adanya penjagaan yang begitu berarti juga bagi Selangor Red Giants. Mereka bermain cukup sekarang lebih banyak ragu-ragu sih. Dalam keadaan under kayak gini, gak banyak bisa mereka lakukan selain ya nunggu aja reaktif Ini entropi. gameplay. Oke, Innocent. Hampir aja, tapi ada aksi penggabungan. Purify langsung dikeluarkan. Iron Shiki terjebak, tapi Iron Shiki masih berhasil kabur. Namun real one manipulation terlalu jauh pula. Dan di bagian atas YSKL terjebak. Akankah dari Sekisnya berhasil untuk bisa mendapatkan karena YSKL ternyata Innocent dan tempat berbeda berhasil diamankan. YSKL yang selamat, tapi Sekisnya masih berusaha. Run, Sekis, run. Dan berhasil langsung dilenyapkan. Bahkan Stormy tersisa sendirian. Walaupun Sekis berlari tapi tidak ada jalan pulang yang dikasih oleh tim Liquid ID. 4 pemain yang hilang membuat tim Liquid ID akan semakin leluasa lagi mengontrol objektif. Turtle yang ketiga akan menjadi milik dari Fabian dan Perfect Turtle menjadi modal bagi tim Liquid ID untuk kembali mendominasi
dominasi di game kali ini. Oke, sementara Aran udah berhasil tadi menzoning ke arah beberapa player pula. Tapi sekarang Widi kembali mencari informasi. Ada beberapa player yang bisa dia tahan dan diambil pula informasinya. Oke. Wow. Dan juga dari Fabian yang terlalu udah snowball sih sekarang ya. Begitu mengerikannya. Menjadi ya pick prioritas bagi Fabian. Ngomong-ngomong prioritas. Ya. Prioritas itu bukan cuma sekedar prioritas. Lalu menunjukkan lo itu pantas. waduh. Iya, gimana sih caranya jadi prioritas? Bisa sih. Kadang lu prioritas atau formalitas. Asli, Dia balas chat lu bukan berarti lu prioritas. Kadang cuma formalitas. Udah, sadar. Oke. Dan sekarang dari Selangor Giants benar-benar ditahan semuanya sih, nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, Sekis dipanggil kembali. Masih level 9. Berbeda 4 level dari Fabian. Alright. Dan sekarang kembali lagi di area bottom lane dan gak ada yang bisa menghentikan laju dari Aaron Shiki sejauh ini. Tadi dia ditabrak. Ya. Woi, Stormy hilang. Oke. Ini akan menjadi hal yang begitu indah. Stormy sudah tidak ada lagi. Akankah mereka melawan sebuah pergerakan yang cukup agresif? Karena untuk sekarang ada entropi lagi yang sudah terlihat dikeluarkan oleh Aaron Shiki. Di tempatnya berbeda. Di mereka bisa-bisan. Kramnya sendirian. Bisakah dia bertahan? Sejauh ini sedikit lebih tersisa. Kramnya mencoba untuk bisa memberikan damage balas lebih. Kramnya pun masih berhasil selamat. Kramnya di bagian belakang. Reward sudah dikeluarkan pula. Dan Sekis yang terjebak sendirian. Sekis berhasil dilenyapkan. Dan Aaron Shiki berhasil pula mengantarkan damage lewat entropinya. Alright. Tim Liquid ID kembali harus mengontrol bagaimana hype yang mereka bawa. Yang aku khawatirkan bukan cuma ternyata tim Liquid ID, tapi justru SRG yang bermain di hadapan tuan rumah. Itu menjadi beban tersendiri untuk mereka. Itu menjadi sebuah pressure. Mereka menggenggam banyaknya ekspektasi dari banyak pasang mata yang hadir untuk mereka. Sedangkan tim Liquid ID ya udah, kita kenal mereka sebagai player muda yang punya mentalitas luar biasa, Pak. Betul. Ini dia. Wow. Banyak sekali ekspektasi pasti di Agnata Orana untuk SRG. Tapi apalah daya, kita lihat akankah mereka bisa menuntaskan itu? Ya. Atau memang tim Liquid ID lah yang akan berbuat semena-mena di game yang ketiga. Karena ini udah semakin jauh dan ini sejauh ini yang paling jauh. Betul. Di game ketiga 10.000 gold yang 10.000. dipegang di menit ke-9. Yes, Kiel bahkan sekarang sudah punya Wishing Lantern. Itu yang akan ngebuat dari Sekis dan Kram akan semakin rontok lagi. Plus dari Aaron Shiki juga nih, levelnya udah sangat-sangat jauh. Entropi yang dia hasilkan, entropi yang akan diaktifkan dengan positioning yang baik. Ini damage-nya udah akan tembus kemanapun, ke siapapun. Wow. Itu dia, tim Liquid ID 11.000 gold lead. Pasif-pasif dari base turret juga akan di-trigger satu persatu. Lord di bottom di top lane akan segera dikawal perlahan juga. Yap, Sekisnya tertinggal tapi untung masih bisa ngedash, masuk lagi ke area entropi. Yap, Jabalah Widi. Itu sedang bermengkilat. Menyisakan 2 player saja antara Sekis dan juga Stormy. Lord akan masuk ke bagian dalam. Ini dia akhir dari SRG. Kaderga satu wave dan terakhir mereka hanya tinggal menutaskan dan juga menutup game ini. Badar saja. Goodbye Golden Rod SRG. Karena itu sebuah milik dari tim Liquid ID. Dan please bawa F6 ke bumi pertiwi. Dan regenerasi menjadi kunci tim Liquid ID. Kembali